WhatsApp 7 Festival Kebudayaan Indonesia. Indonesia sering disebut sebagai raksasa tidur Asia Tenggara, dan julukan itu memang tepat. Dengan lebih dari 18.000 pulau, gugusan pulau-pulau di Indonesia memiliki keragaman yang luar biasa indah dan fenomenal. Dengan 18.000 pulau yang dikandungnya, tidak mengherankan bila Indonesia menawarkan berbagai macam festival yang sangat khas, menonjolkan budaya kita, dan mencerminkan keragaman etnis dan tradisi dari berbagai bagian Nusantara. Dalam WhatsApp edisi kali ini, kita akan berkeliling untuk menemukan keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kesenian Nusantara, mulai dari perayaan seni, batik, tarian, dan upacara. Apa sajakah kesenian-kesenian tersebut? Simak dalam WhatsApp 7 Festival Kesenian Nusantara. Kita mulai perjalanan Festival Nusantara kita dengan Festival Krakatau. Festival Krakatau merupakan festival tahunan dan program unggulan tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung. Festival Krakatau merupakan ajang festival yang diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Lampung. Festival ini disemarakan oleh berbagai event yang menarik untuk diikuti dan menjadi pertunjukan yang memperlihatkan keragaman budaya dan kesenian Provinsi Lampung. Festival Krakatau juga diadakan untuk merayakan pulau vulkanik yang bernama Krakatau. Selama festival, pengunjung dapat menikmati berbagai macam pertunjukan seperti Karnaval Tuping atau dikenal dengan nama Karnaval Topeng Lampung, atraksi gajah, serta berbagai macam tarian dari Lampung dan kota sekitarnya. Setiap tahunnya, Festival Krakatau menjadi event pariwisata yang menarik bagi wisatawan yang ingin menyaksikan keelokan budaya Lampung dan ingin melakukan tur ke Gunung Anak Krakatau. Selanjutnya kita beralih ke Indonesia bagian tengah menuju Festival Kesenian Bali. Festival Kesenian Bali adalah salah satu perayaan seni budaya tahunan terbesar di Indonesia. Festival Seni Bali selalu penuh sesak dengan berbagai macam turis dan pengunjung yang ingin melihat kekayaan seni Pulau Dewata ini. Selama sebulan penuh, berbagai pertunjukan seni, pameran, dan aktivitas budaya lainnya akan berlangsung di seluruh Bali, menawarkan tarian, musik, dan keindahan budaya mereka. Perayaan terkenal ini menampilkan pertunjukan seperti tarian tradisional yang sudah hampir terlupakan, jejak dari daerah terpencil di Bali, makanan, kerajinan tangan, serta kreasi baru dari sekolah-sekolah tari di Denpasar dan koreografi kontemporer dari seniman nasional dan internasional. Kini kita memasuki wilayah Jawa Tengah menuju Festival Kesenian Solo. Sejak zaman dahulu, tradisi batik selalu memiliki akar yang sangat kuat di Solo. Kota di Jawa Tengah itu bahkan telah menjadikan batik sebagai ikon dan identitas, sebuah gambaran tepat dari kota yang terkenal karena keindahan kerajaannya dan kehalusan perilaku. Karnaval Batik Solo diadakan untuk memperkuat tradisi batik ini serta mempromosikan batik pada skala nasional dan internasional. Festival Kesenian Solo adalah kombinasi upacara, pagelaran busana, dan karnaval, semuanya menggunakan batik sebagai tema acara. Dalam festival ini juga terdapat bazar yang menawarkan berbagai macam batik dan souvenir unik Solo. Masih di daerah Surakarta. Kali ini kita menuju Festival Musik Etnik Internasional Solo. Festival Musik Etnik Internasional Solo adalah salah satu festival terbaru dari Solo yang dikenal dengan sebutan Solo International Ethnic Music atau disingkat SIEM.
SIEM adalah festival musik etnik bertaraf internasional yang digagas oleh SIEM Community Solo sebagai sebuah upaya untuk mempopulerkan musik etnik di masyarakat. Pada gelarannya semenjak tahun 2007, SIEM sudah pernah mengundang beberapa musisi delegasi dari Singapura, Taiwan, Zimbabwe, Yordania, Bulgaria, Jepang, Selandia Baru, Senegal, dan India. Sedangkan dari dalam negeri, pemusik etnik dari Selanyar, Minang, Papua, Kalimantan Timur, Bali, Flores, Banyuwangi, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Surabaya, dan tuan rumah Solo sudah pernah mencicipi panggung SIEM. Beragamnya musisi yang diundang ini sangat menguntungkan bagi perkembangan musik etnik Indonesia karena memberi pengalaman musikal bagi musisi yang bermain di SIEM dan terjadinya pertukaran pengetahuan musikal yang positif. Dari Solo kita berpindah ke Yogyakarta untuk mengikuti upacara Grebeg Maulud. Dalam bahasa Jawa, Grebeg berarti kerumunan orang dan Maulud adalah salah satu nama bulan di kalender Jawa. Grebeg Maulud, upacara tradisional untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Prosesi itu berlangsung seharian dan menampilkan 2 pertunjukan gamelan yang diarak menuju Masjid Agung. Prosesi upacara Grebeg Maulud biasanya dimulai pada pagi hari dengan apel prajurit keraton dan dilanjutkan dengan kirap yang diikuti oleh prajurit beserta para abdi dalem Keraton Yogyakarta. Dalam kirap ini, para abdi keraton akan membawa gunungan-gunungan yang dikeluarkan dari dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Gunungan dipercaya masyarakat sekitar bisa menjadi pembawa berkah, sehingga masyarakat rela untuk berdesak-desakan berebut gunungan yang terdiri dari berbagai macam hasil bumi seperti kacang-kacangan, buah-buahan, dan hasil bumi lainnya. Tradisi Grebeg Maulud merupakan bentuk sedekah raja kepada rakyat. Pemberian gunungan kepada rakyat merupakan bukti besarnya perhatian dan cinta raja kepada rakyatnya. Proses rebutannya pun memiliki nilai filosofis tersendiri, yaitu selain doa, manusia juga harus berusaha keras untuk memperoleh apa-apa yang diinginkan. Dengan dihadiri oleh ribuan masyarakat yang terdiri dari penduduk setempat, wisatawan domestik, bahkan wisatawan mancanegara. Tradisi Grebeg Maulud ini telah ada sejak Kerajaan Mataram berdiri dan hingga sekarang masih terus dilestarikan. Perjalanan Festival Nusantara kita kini beranjak ke timur, menuju Festival Lembah Baliem Irian Jaya. Festival khas Papua ini berakar pada kepercayaan suku-suku lokal bahwa perang bukan hanya konflik kekuasaan dan kepentingan, tetapi juga simbol kesuburan dan kemakmuran. Sejak 20 tahun lalu, pemerintah daerah telah menekankan pentingnya perdamaian antara suku-suku yang berperang untuk mencegah balas dendam berkepanjangan dan hilangnya nyawa. Inilah alasan mengapa Festival Lembah Baliem diadakan, yaitu untuk menggantikan perang antar suku yang pernah terjadi. Seperti acara suku-suku asli pada umumnya, acara utama adalah perang-perangan antar suku. Bayangkan, lebih dari 20 suku berbeda dengan masing-masing 30 hingga 50 orang mengenakan pakaian tradisional, membawa tombak, busur, panah, dan parang. Ada juga pertunjukan dan sejumlah atraksi lain, seperti permainan tradisional setempat, tarian, serta masakan lokal. Dan perjalanan Festival Nusantara kita kali ini berakhir di Sumatera Utara dalam Festival Danau Toba. Festival Danau Toba yang dahulu bernama Pesta Danau Toba sempat menjadi acara unggulan dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke Sumatera Utara. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pertengahan 1998 menjadi penyebab terhentinya pesta bergengsi bagi masyarakat Batak ini. Kini pemerintah Provinsi Sumatera Utara
mencoba kembali menghidupkan event tersebut dengan berganti nama menjadi Festival Danau Toba. Festival ini berpusat pada Danau Toba, danau terbesar di Asia yang terletak di Sumatera Utara. Menampilkan olahraga tradisional, lomba perahu, pertunjukan kebudayaan, lomba balap kuda, dan lomba olahraga air, juga pameran kria setempat.